Baik, kita akan mulai, saudara-saudara. Mari kita akan membaca kitab suci. Kita akan buka di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi, yang memegang keempat mata angin bumi, sehingga angin tidak dapat berhembus di atas darat, tidak juga di atas laut, maupun di atas setiap pohon. Dan aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari dengan memegang meterai Elohim yang hidup. Dan dia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang kepada mereka telah ditetapkan bagi mereka untuk merusak darat dan laut, dengan mengatakan, jangan kamu merusak darat atau laut ataupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat di sini tentang adanya 144.000 orang Israel yang dimeterai. Saya sering mendapatkan pertanyaan tentang hal ini. Apa maksud dari ayat ini? Lalu meterai apa sebetulnya? Dan ada yang bertanya, kenapa kok cuma 144.000 saja yang selamat? Lalu yang lain bagaimana? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menjawab pertanyaan ini secara detail. Saya ingin saudara perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan, dan kalau saudara membawa pulpen, saudara bisa catat ayat-ayat yang saya tulis di caption ini. Sekarang apa sih maksud ayat ini? Seperti saudara ketahui bahwa Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu menjadi satu bangsa pilihan Tuhan di atas bangsa-bangsa yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau saudara melihat konsep dari perjanjian lama, maka orang-orang Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang Israel adalah orang yang mendapatkan kasih karunia yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita melihat saudara, bahwa Israel itu menjadi bangsa yang sangat istimewa di mata Tuhan dibanding bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya kenapa Yesua pernah mengucapkan di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Coba kita akan lihat Matius 15 ayat 24. Dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Nah, saudara tahu, dari ayat ini Yesua sendiri memberitahu ketika ada orang di luar Israel membutuhkan pertolongannya, Yesua mengutip dari Torah bahwa keselamatan itu diberikan khusus untuk orang Israel, khusus untuk bangsa Yahudi. Nah, oleh karena itu saudara, kita tentu tahu kalau kita orang goyim, kita orang luar bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu akar sumbernya dari Israel. Tetapi
melalui kematian Yesua, keselamatan itu terbagi untuk semua bangsa. Sekali lagi, melalui kematian Yesua, maka keselamatan terbagi untuk semua bangsa. Coba kita lihat ayat-ayatnya, saya akan coba tunjukkan kepada saudara ayat-ayat ini. Saudara simak dengan baik. Kisah Rasul pasal 22 atau kitab Maaseslihim pasal 22 ayat 21. Namun dia berkata kepadaku, pergilah, karena aku akan mengutus engkau jauh-jauh kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, melalui kematian Yesua, di situ keselamatan mulai terbagi kepada bangsa-bangsa lain atau orang-orang goyim. Termasuk kita enggak, saudara? Halo? Termasuk kita. Jadi kita yang tadinya tidak mendapatkan anugerah keselamatan, kita mendapatkan keselamatan. Roma 3 ayat 29. Atau apakah dia Elohim milik Yahudi saja dan bukan milik bangsa-bangsa lain juga? Ya, milik bangsa-bangsa lain juga. Nah, sekarang Bapak Yahweh dengan turun ke dalam dunia dalam wujud manusia yaitu Yesua, ketika Yesua mati dan bangkit kembali, maka keselamatan terbagi. Betapa bahagianya kita yang mendapatkan anugerah keselamatan. Rabi Shaul itu memberitahukan kepada kita, saudara, yaitu ibarat seperti pokok zaitun yang liar yang dienten ke zaitun yang penuh getah. Itu ya seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-17. Itu ibarat kita zaitun liar yang dientenkan. Sehingga akar sumber kita itu dari Israel, Tuhan kita pun juga adalah Tuhannya orang Israel, saudara. Nah, kita lihat ayat-ayat yang lain, pasal 11, ayat 11, kitab Roma. Selanjutnya, aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian, namun oleh kesalahan mereka, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Oke, kita lihat sekarang di ayat-ayat ini sangat jelas bahwa keselamatan itu terbagi. Kita baca lagi ayat 15 sampai 17 di pasal 11. Kitab Roma. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, apakah arti penerimaan kalau bukan kehidupan dari antara yang mati? Ayat 17, namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dientenkan di antara mereka dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu. Iya, jadi di sini jelas saudara, kenapa kita memiliki iman harus berdasar akar sumber, yaitu Ibrani. Kalau pohon dienten, itu berarti ada dua pohon yang berbeda, ya, dalam arti berbeda tempat. Maka ketika dienten, istilahnya itu sambung pucuk begitu, maka akar yang lama harus dipotong. Betul ya saudara? Harus dipotong. Itu artinya pola-pola lama kita itu harus dihapus. Ideologi-ideologi iman kita yang lama harus dihapus sama sekali. Tidak boleh ada versi lain. Contoh misalnya ada istilah begini, Kristen versi Konghucu. Orangnya Kristen tapi kadangkala polanya pakai pola Konghucu. Kalau ada orang mati memecah semangka, itu kan pola di luar kita, saudara. Kristen pola Arab misalnya, ya, ada model-model, ya saya tidak perlu sebut ya,
Itu nggak boleh seperti akar sumber kita harus dipotong. Ditempelkan ke pohon zaitun yang penuh getah, yang mana pohon yang akarnya dipotong tadi akan mendapatkan kehidupan dari pohon zaitun yang penuh getah tadi. Jadi kehidupannya ya sudah kehidupan dari pohon zaitun itu. Ya. Kita lihat ayat-ayat yang lain. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Hamasya tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Kamu masih berada di dalam dosa-dosamu. Kalau Yesua mati dan tidak hidup lagi, maka kita sama saja mengikut kepercayaan yang tokohnya mati dan tidak bisa hidup. Tetapi guru besar kita, Yesua Hamasya, yang adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini, ketika dia dibunuh oleh orang Yahudi, yang membunuh orang Yahudi ya saudara, dibunuh oleh orang Yahudi, maka dia hidup kembali. Dan tidak pernah mati lagi. Itu sebabnya layak kalau kita menyembah dia. Yesua itu bukan sebagai manusia biasa, tetapi dia juga adalah Tuhan. Amin. Kita lihat Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Supaya di dalam Yesua Hamasya berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Nah, sangat jelas sekali saudara. Akhirnya kita yang disebut goyim, yang disebut bangsa-bangsa, yang tidak mendapatkan keselamatan, posisi kita sekarang persis sama dengan posisi orang Israel. Amin. Saudara mesti ngerti ini, saudara mesti paham. Ayat yang terakhir Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Taurat, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Lah, jelas sekali di sini, melalui darah kita mendapatkan keselamatan. Melalui darah kita mendapat pengampunan. Itu anugerah terbesar yang saudara dan saya miliki. Ini yang harus kita pegang saudara. Artinya apa? Artinya kalau saudara itu mati sekali waktu kelak, saudara tidak pernah berurusan dengan api neraka. Tidak akan pernah saudara. Jadi kalau begitu, konsep yang ada di dalam perjanjian baru itu persis seperti konsep yang ada di dalam Torah. Di mana dulu ketika bangsa Israel melakukan dosa, bangsa Israel harus memberikan tebusan, yaitu dengan darah domba. Tetapi ketika Yesua mati, maka Yesua sebagai domba untuk seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi saudara, ingat, kita masih akan terus berputar di angka 144.000 tadi. Jadi dari dua caption ini, jelaslah bahwa keselamatan pada konsep perjanjian lama itu hanya ada pada bangsa Israel. Kemudian melalui kematian Yesua, keselamatan itu terbagi kepada semua bangsa. Tetapi apakah ini akan berlanjut terus? Ternyata tidak, saudara. Rabi Shaul menjelaskan kepada kita bahwa setelah bangsa-bangsa lain itu jumlahnya penuh atau yang disebut mencapai kuota, maka keselamatan itu dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Sebagai penutup dari keselamatan itu kembali adalah dengan
kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Jadi ketika Yesua datang untuk yang kedua kali, maka kita yang sudah masuk bilangan orang yang diselamatkan itu, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang bermai. Setelah itu, keselamatan tidak ada lagi pada bangsa-bangsa. Ingat itu saudara. Keselamatan masih terbagi kepada bangsa-bangsa itu sekarang. Sampai Yesua datang itu ditutup. Coba kita baca ayatnya, Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Nah, saudara lihat di sana. Karena bangsa Israel itu berkeras hati, maka keselamatan terbagi kepada bangsa-bangsa lain. Konsep ini sebetulnya mirip dengan konsep pada zaman Nuh, saudara. Pada zaman Nuh, Tuhan memberikan anugerah kepada siapapun juga pada waktu itu, karena ingat Tuhan itu memiliki hak prerogatif untuk dia menyelamatkan siapa saja. Tuhan berkata pada zaman Nuh, keselamatan saya bagikan sekarang. Siapapun yang mau masuk ke dalam bahtera, kamu dapat selamat. Tetapi ternyata keselamatan itu ditolak. Sehingga Tuhan berkata kepada Nuh, kalau ternyata bangsa-bangsa yang akan aku beri anugerah itu tidak mau mendapatkan keselamatan atau menolak keselamatan, bahkan menganggap kamu gila, keselamatan bagikan kepada binatang-binatang. Ini mirip sekali saudara. Karena kita juga tahu bahwa di luar Israel itu seperti dianggap binatang. Ingat ketika ada seorang yang minta pertolongan kepada Yesua, Yesua berkata apa? Tidak patut memberi roti kepada anjing. Kita dianggap orang luar, dianggap binatang saudara, oleh orang Yahudi. Tetapi kematian Yesua, keselamatan itu dibagikan kepada semua bangsa. Termasuk saudara dan saya. Dan keselamatan itu akan mencapai kuota, mencapai jumlah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri ketika Yesua datang. Jadi kalau ada bangsa-bangsa yang tidak terangkat, berarti selesai sudah. Karena kita ini yang sudah dienten, kita yang pasti mendapatkan keselamatan. Begitu Yesua datang dan kita terangkat, keselamatan ditutup untuk bangsa-bangsa. Keselamatan itu dikembalikan kepada bangsa Israel. Tapi sayang sekali saudara, ketika keselamatan itu dikembalikan kepada bangsa Israel, yang selamat cuma 144.000 orang saja. Ya, jadi sangat disayangkan karena yang selamat cuma 144.000 orang. Nah, oleh karena itu saudara, kita perlu bertanya, kenapa kok mereka selamat? Bagaimana mereka bisa selamat? Coba kita baca Gilyahna atau Wahyu pasal 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Nah, saudara lihat di sana. Ternyata 144.000 orang yang selamat itu hanya mereka
Ini 144.000 itu dari mewakili 12 suku Israel, saudara. Yaitu mereka yang di dahinya ada nama Bapa. Nama Bapa kita siapa? Yahweh. Loh sekarang pertanyaannya, yang lain mana? Yang lain tidak selamat karena mereka tidak memanggil nama Yahweh. Mereka mengganti dengan Hashem atau Adonai. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka yang mengganti nama itu. Coba kita lihat ya di caption ini. Kenapa mereka ini? Karena di dahi mereka ada nama Bapa. Ada apa ini saudara? Karena orang Yahudi sekarang sejak pembuangan di Babel tidak lagi memanggil nama Yahweh. Tetapi mereka mengganti dengan Hashem dan Adonai. Dan itu jelas melanggar perintah Tuhan. Menghapus namanya saudara. Jadi jangan enak kita kalau misalnya sekarang kan di internet kan terbuka semua saudara. Kita bisa belajar sama orang Yahudi. Saya juga belajar sama orang Yahudi. Tapi Yahudi yang mana? Kalau orang Yahudi yang tidak memanggil nama Bapa, jelas itu Yahudi yang salah. Yahudi yang tidak mendapat keselamatan. Ingat, ketika keselamatan itu kembali, maka yang selamat hanya yang di dahinya ada nama Yahweh. Yang tidak bisa. Saudaraku yang terkasih, kita harus tahu apa pendapat mereka jika kita minta pertanggungan jawab atas pemanggilan nama Bapa. Saya pernah bertanya kepada orang Yahudi yang tidak memanggil nama Bapa. Saya tanya, kenapa kok Anda tidak memanggil nama Bapa? Dia jawab, kalau kami orang Yahudi kan sudah tahu Hashem. Hashem itu siapa? Hashem itu ya Bapa. Oh, jadi namanya Bapa, namanya Hashem. Bukan. Namanya siapa? Ya Adonai. Lah Adonai itu siapa? Apakah Adonai itu nama? Bukan. Lah ya sopo? Kan jadi bingung dewe saudara. Nyebut tidak mau, padahal perintahnya masyurkanlah namaku. Jadi kita mesti ngerti ini saudara. Jangan dumeh orang Yahudi lalu kita belajar yang salah ya jangan kita ikuti. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa loh kalau Anda kan orang goyim, kalau orang goyim kan ibarat tetangga. Kalau tetangga Pak Lukas pasti panggil Pak Lukas. Tapi beda kalau anaknya Pak Lukas. Tidak mungkin dong Elis panggil Papi Lukas, tidak mungkin. Cuman Papi saja sudah tahu, nampaknya masuk logika saudara. Tapi saya mengatakan, loh itu kan kalau saya, tapi pemilik nama itu tidak ngomong begitu. Bahkan dia ngomong itu justru di kitab Torah. Kitab Shemot kan termasuk Torah saudara. Dia sendiri yang minta namanya dipanggil dan dimasyurkan. Lalu dia mengatakan kalau orang luar, istilahnya orang luar seperti Pak Lukas itu jangan cuma memuja nama. Loh ini keluar dari substansi saudara. Saya tidak memuja nama, tapi saya memuja pribadi yang punya nama. Paham saudara? Jadi kita mesti paham ini. Yang kedua, orang Yahudi dengan saya menyodorkan hal seperti ini, mereka menganggap, kita ini dianggap sok Yahudi, lebih Yahudi dibanding Yahudinya sendiri. Oh saya tidak mau tahu Yahudi itu mau apa, bukan urusan saya. Urusan saya adalah si pemilik nama itu menyuruh kita seperti apa, itu saja. Si pemilik nama meminta namanya disebut, saudara.
Yang ketiga, ini masukan-masukan di mana saya berdialog dengan mereka, dikatakan, ketika saya berbicara hal itu, karena tidak bisa memberi argumentasi ayat dari Torah, mereka mengalihkan perhatian ke topik lain. Jadi kalau mereka saya desak, dia bilang, loh itu kan orang luar, siapa bilang? Yahweh ngomong bukan untuk orang goyim loh. Yahweh ngomong sama orang Yahudi loh. Wah, dia langsung mengalihkan perhatian, saudara. Nanti dulu, ini substansinya mesti benar dulu. Jangan keluar dulu, ini bicara nama dulu. Mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan satu komen. Mereka berkata, jangan mencomot ayat semaunya sendiri. Saya bilang, oke, saya tidak mencomot ayat. Tapi dalam satu perikop, kan pasti punya inti, betul enggak saudara? Intinya apa? Intinya itu supaya pemilik nama minta dipanggil. Jadi bukan nyomot ayat, tak ambil semua deh ayatnya. Intinya apa? Pemilik nama minta disebut. Tapi ketika mereka, saya sodorkan, coba deh kamu baca ini ayat ini maksudnya apa? Mereka tidak bisa menerangkan. Dan kembali mengalihkan tema pembicaraan. Saya bilang jangan keluar jalur. Ini dulu loh, soal nama ini loh, yang penting. Jadi, kalau kita yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, kita menuruti perintahnya, kita jangan sampai ikut-ikutan orang Yahudi, ya dumeh orang Yahudi itu sebagai akar sumber, lalu kita ikut mereka yang melanggar firman, ya sorry saja, kita jelas salah di mata Tuhan, saudara. Kita lihat yang lain, yang kelima, ada fenomena lain yang sekarang ini sedang terjadi di dunia maya, yaitu orang yang senang belajar, mereka belajar sama orang Yahudi, tetapi menolak Yesua, karena dianggap Yesua itu bukan Tuhan. Wah ini ngeri saudara. Dan saya katakan menolak Yesua sama saja menolak darah pengampunan. Dan ingat, siapa yang menyalibkan Yesua? Tidak lain adalah orang Yahudi sendiri yang punya predikat ahli Torah. Ahli loh saudara, namanya saja ahli. Ahli Torah, berarti dia expert, dia pinter, ahli betul-betul. Tapi ketika Torah berbicara tentang nubuatan Yesua, dia tolak. Ketika yang dinubuatkan Torah itu sudah datang, ditolak juga. Apakah kita mau belajar sama orang yang seperti ini, saudara? Ngeri sekali kalau kita sampai menolak Yesua. Berarti penderitaan yang sedemikian hebat, kaki dan tangannya dipaku, dianggap no way. Ini mengerikan, saudara. Jadi saya menyampaikan ini untuk memproteksi jemaat. Saya mengizinkan saudara belajar ke orang Yahudi sebanyak mungkin, karena memang mereka memiliki akar sumber dan memiliki pengajaran yang hebat. Tapi Yahudi yang mana? Kalau mereka sudah menolak Yesua dan menghapus nama, jelas itu pelanggaran berat di mata Tuhan. Amin. Saudara mesti paham ini. Dan saya katakan bahwa pengajaran dari Yahudi itu sangat banyak. Ada begitu banyak sekte, kita hati-hati saudara. Maka kenapa saya banyak belajar, saya menyaring kebenarannya, baru saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara tidak tersesat, dan kalau sekali waktu kita mati, kita mesti selamat. Itu yang jadi pegangan saya saudara. Ya sekarang, saya katakan berhati-hati, di akhir zaman ini banyak angin pengajaran yang menyesatkan. Coba kita baca
di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan digiring oleh pelbagai angin pengajaran dengan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan muslihat penyesatan. Nah, saudara lihat di situ. Ini yang memberitahu Paulus, saudara. Ingat, Paulus itu adalah anggota Majelis Agung Sanhedrin. Dia termasuk ahli Torah. Dan Paulus ini adalah murid dari guru besar Gamaliel, cucu murid Hillel, saudara. Dan saudara tahu bahwa di Israel itu ada dua rabi yang memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu Rabi Shammai dan Hillel. Sehingga ada yang disebut aliran Hilelit dan sebagainya. Tapi saya tidak bicara untuk hal ini. Tapi saya memberitahu bahwa apa yang disampaikan tadi itu adalah oleh seorang anggota Majelis Agung Sanhedrin yang adalah ahli Torah. Dia sudah mewarning, hati-hati akan adanya pengajaran yang sesat. Supaya kita tidak tersesat, maka saya menghimbau kepada jemaat, ketika saudara belajar di luar, ya, melalui internet atau melalui apa saja, karena kita ada di era globalisasi. Ketika saudara mengalami hal yang bingung, tanya saya. Saya akan terangkan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tanya pada orang yang salah. Ingat, intinya adalah dua. Yang pertama adalah harus menyebut nama Yahweh. Yang kedua, tidak boleh menolak darah Yesua. Kalau dua ini saudara miliki, itu sudah benar. Tapi kalau dua ini ditolak, hati-hati saudara. Keselamatan kita bisa betul-betul hilang. Nah, sekarang saudara, Tuhan itu ternyata tahu. Saya katakan bukan cuma tahu, dia maha tahu. Bahwa orang Yahudi nantinya ketika pulang dari Babel, dia tidak lagi memanggil namanya dengan benar. Tidak lagi memanggil Yahweh, tetapi memanggil Hashem dan Adonai. Itu sebabnya karena waktunya belum sampai, maka Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk memanggil namanya. Sefanya 3 ayat 9 kita baca. Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Nah, saudara perhatikan di situ. Yahweh memakai siapa? Bangsa-bangsa. Jadi kalau kita yang tadinya nggak ngerti nama Bapa, akhirnya kita ngerti dan memanggil nama Bapa, jangan kita mau digiring untuk menghilangkan nama lagi dengan kata Hashem ataupun Adonai. Ngerti saudara? Kalau kita memanggil nama Bapa dengan Hashem atau Adonai, Tuhan bingung, aku jadi mau pakai siapa lagi? Kalau bangsa-bangsa itu yang seharusnya memanggil nama Bapa ikut-ikutan orang Yahudi yang salah, Tuhan mau pakai siapa lagi? Ya. Coba kita baca Shemot 3 ayat 15 atau Keluaran pasal 3 ayat 15.
Keluaran 3 ayat yang ke-15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Itulah namaku sampai kapan? Selamanya. Bukan sampai pulang dari Babel, tidak. Bukan sampai perjanjian baru, tidak. Yang namanya selama-lamanya sampai dunia kiamat. Nama itu harus dipanggil, saudara. Jadi kalau begitu, sekali lagi saya ingatkan, jika kita yang sudah berada di garis nubuatan ini, kenapa saya katakan kita ada di garis nubuatan? Karena kita ada pada garis bangsa-bangsa. Jangan kita mundur ikut-ikutan mereka yang tidak memanggil. Makanya Tuhan mau pakai siapa lagi kalau kita yang ada di garis bangsa-bangsa yang seharusnya memanggil tapi tidak memanggil. Di situ saya tulis, what is prophecy? Apa sih nubuatan itu, saudara? Nubuatan itu apa sebetulnya? Di situ terjawab, prophecy is the heart of Yahweh. Nubuatan itu adalah hatinya Yahweh sendiri. Jadi Yahweh itu pingin apa? Pingin namanya disebut. Coba sekarang kita renungkan sejenak, saudara. Orang Islam itu berdoa 5 kali sehari. Jumlah mereka ini di Indonesia saja ya. Yang di Indonesia saja. Coba saudara pikir. Jumlah orang Islam di Indonesia yang sedemikian banyak. Mereka berdoa 5 kali sehari. Ditambah lagi dengan orang Kristen yang masih memanggil sesembahannya orang Islam. Maka dalam 1 kali mereka berdoa untuk orang Islam saja, itu penyebutan nama sesembahan mereka berkali-kali. Kalau dijumlah dengan penduduk Indonesia plus orang Kristen yang memanggil nama yang sama, kalau begitu berarti 1 hari mereka atau nama sesembahan mereka bisa tersebut 1 miliar kali. Belum lagi kalau kita katakan seluruh dunia, berapa ratus miliar kali dalam 1 hari nama sesembahan itu disebut. Coba renungkan, saudara. Sedangkan penyebutan nama Bapa, ayo, gereja-gereja saja tidak memanggil, menolak malah iya. Dan saudara tahu, dengan mereka menolak, itu sama saja menjungkir balikkan nama Bapa Yahweh. Ini saya tunjukkan gambarnya, saudara. Yahweh kan begini, Yod Hei Waw Hei. Sekarang diputar balik jadi seperti ini. Setelah diputar balik, dijungkir balikkan seperti ini. Setelah dijungkir balikkan, kemudian dipres, ditekan. Coba ketika ditekan seperti ini masih belum nampak. Tapi sekarang coba kita kasih warna yang sama. Apa bedanya dengan ini, saudara? Enggak beda. Betapa mengerikannya, saudara. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Coba kita baca. Yesaya 42 ayat 8 dan Hosea 11 ayat 7. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada berhala. Hosea 11 ayat 7. Hosea 11 ayat yang ke-7. Dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada yang maha tinggi, namun tidak sungguh-sungguh
hendak meninggikan dia. Ya. Mereka berseru. Kalau saudara lihat di dalam terjemahan LAI, mereka bisa dikatakan bahwa ada nggak terjemahan LAI di situ? Ya. Saya akan bacakan, ini cukup mengerikan malah. Ya. Hosea 11 ayat yang ke-7. Coba saya tunjukkan yang LAI, saudara. Di sana dikatakan, umatku betah membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bicara nama lagi, saudara. Jadi kita mesti berhati-hati untuk hal ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang menjadi pertanyaan, layakkah jika Bapak Yahweh minta namanya disebut, layak atau tidak? Layak. Lawang nama sesembahan lain disebut miliaran kali kok. Nama Bapa disebut saja tidak. Diganti Hashem sama Adonai. Sekali lagi ini mengerikan sekali, saudara. Bahkan Bapak Yahweh minta namanya dimasyurkan. Coba kita baca Shemot 9 ayat 16 atau Keluaran pasal 9 ayat 16. Dan sekalipun dengan hal ini, aku telah membuat engkau bertahan dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu dan supaya namaku diwartakan ke seluruh negeri. Supaya namaku, kembali nama, diwartakan, dimasyurkan, diproklamirkan, saudara. Kemudian kita baca lagi dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Panggillah namanya. Yang ngomong siapa ini? Apakah yang ngomong orang kafir? Enggak loh, yang ngomong orang Yahudi juga loh, saudara. Kalau saya kok lebih percaya yang ngomong orang Yahudi yang pernah ketemu Tuhan daripada orang Yahudi sekarang yang tidak pernah ketemu sama Tuhan. Kalau saya, itu loh. Sekarang kita baca Tehillim 113 ayat 2. Mazmur 113 ayat yang kedua. Diberkatilah nama Yahweh dari sekarang dan sampai selamanya. Coba saudara lihat itu. Nama itu harus disebut. Kemudian yang terakhir, Yesaya 12 ayat yang keempat. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Nah, ini luar biasa, saudara. Ini Yahweh ngomong sama siapa? Sama orang Yahudi, sama orang Israel. Supaya memberitakan kepada bangsa-bangsa. Lah kok orang yang disuruh malah menghapus. Akhirnya apa? Ya sudah, kamu ndak mau, ya wes aku tak pakai bangsa-bangsa saja. Paham, saudara? Nah, kenapa? Sekarang saya mau tanya ini. Saudara tahu ini namanya siapa? Halo? Mahatma Gandhi. Kok ngerti? Karena namanya berkali-kali disebut. Saya tidak mengatakan ini Charlie Chaplin, tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena semua orang tahu, karena namanya berkali-kali disebut. Tapi kalau nama Mahatma Gandhi ini tidak pernah disebut, kasih gambar seperti ini bingung. Saudara mungkin paling tidak ngomong, oh itu kakek-kakek tua. Karena nggak disebut. Kemudian ini, siapa ini, saudara? Kok ngerti? Kalau itu Albert Einstein. Karena namanya disebut berkali-kali. Lah kalau orang pinter kayak begini namanya nggak disebut, ini siapa? Bukan wong tua jabrik, ya. Paling bisa seperti itu.
Tapi karena namanya disebut, maka orang ngerti akhirnya. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita lihat caption berikutnya. Ada fenomena lain lagi, yaitu penolakan Yesua sebagai Tuhan. Ini juga datangnya dari orang Yahudi. Pasti mereka dari kelompok yang menyalibkan Yesua. Coba kita baca Yohanan pasal 10 ayat 33. Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, "Kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim." Nah, energi atau roh ini sedang bergerak sampai sekarang. Dianggap kalau kita memanggil Yahweh dianggap menghujat. Apalagi kalau kamu mengaku bahwa kamu adalah Yahweh. Kamu layak untuk dihukum mati. Makanya Yesua dihukum mati karena dia berkata, "Akulah Yahweh, akulah dia." Paham saudara? Jadi ini yang harus kita ketahui. Yesua itu ditolak justru oleh ahli Torah. Padahal di kitab Torah telah dinubuatkan tentang kedatangannya. Saya ambil beberapa contoh, bukti atau fakta bahwa dari Torah itu sudah menubuatkan tentang Yesua. Jika saudara pernah diberitahu bahwa Yesua hanyalah manusia biasa, maka coba renungkan saudara. Ingat, orang Yahudi yang memanggil Hashem, perhatikan, mereka pasti menolak Yesua. Pasti. Kalau orang Yahudi yang sudah memanggil Yesua, dia pasti akan mengakuinya sebagai Tuhan. Jadi ciri khasnya, kalau saudara lihat ada orang Yahudi ngomong Hashem, Hashem, terus ikuti saja. Pasti mereka akan menolak Yesua. Padahal kata Yahweh sendiri, ya Yod He Waw He, ini kan huruf ini kan sebetulnya lambang-lambang saudara. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, maka akan berbunyi behold the nail, behold the hand. Lihatlah paku, lihatlah tangan. Tangan siapa yang dipaku? Mungkin kalau orang Yahudi yang memanggil Hashem akan berkata, tuh penjahat juga dipaku. Hebat ya, dia ngelesnya bisa pinter saudara. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini. Jangan sekali-kali kita menolak keilahian Yesua. Itu terlalu beresiko untuk kita saudara. Kita bisa mati binasa karena keselamatan tidak akan pernah didapat tanpa melalui darah. Tetapi kalau darah itu saudara tolak, bahaya. Ingat dulu pada waktu bangsa Israel merayakan Pesah untuk yang pertama kali. Bapak Yahweh berkata apa? Sembelih domba dan sapukan pada alas ambang pintu. Itu menjadi satu simbol tentang kematian Yesua. Berani kita menolak darah Yesua, saudara, resikonya terlalu besar. Kemudian saya buktikan yang berikutnya, bahwa di Torah itu ada pribadi Yesua. Kata Beresit, ya, ini Beresit, ini kan Beresit bara Elohim. Kata Beresit saja itu sudah memiliki kisah penyalipan Yesua. Saya tentu tidak akan menerangkan ini secara detail seperti yang sudah-sudah. Kalau saudara ingin lihat, saudara bisa saksikan di YouTube. Semua pengajaran saya sudah saya taruh di sana. Saudara lihat di sini
kata Bet Res Alef Shin Yotau. Bet Res ini saya kasih warna tersendiri, artinya putranya. Ya. Kemudian Alef itu Elohim atau yang awal atau divine atau sesuatu yang ilahi. Shin itu untuk menghancurkan. Yod itu tangan, juga bisa berarti karya karena Yod ini memiliki kedalaman sampai 50 kata. Kemudian Tau itu artinya penyalipan karena huruf Tau dalam Ibrani kuno atau Paleo Hebrew itu bentuknya salib, saudara. Nah, kalau di convert atau diterjemahkan secara terbuka, maka bara artinya menciptakan, bar artinya putra, alef artinya Elohim atau putra Elohim, artinya adalah putra Elohim adalah sang pencipta. Berarti Yesua itu adalah sang pencipta itu sendiri. Tidak hanya sebagai sang pencipta, namun kata Beresit juga berarti dari awalnya putra Elohim akan dihancurkan atau dibunuh oleh tangannya sendiri atau oleh karyanya sendiri, yaitu mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, saudara. Kemudian, kalau orang menolak Yesua sebagai Tuhan, jadi kita melihat bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanan, dia katakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Saya katakan, kalau kamu menolak Yesua, bagaimana dengan kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 53 ayat yang ke-6? Coba kita akan baca di dalam kitab Tehillim 53 ayat 6 bahwa di sana ada rahasia tentang siapa yang menjadi juru damai antara manusia dengan Bapa Yahweh. Kita baca. Siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel ketika Elohim membawa kembali umatnya yang tertawan? Yakub akan bersukacita, Israel akan bergembira. Di dalam teks berbahasa Ibrani, Tehillim 53 ayat 6 dikatakan, Mi yiten, mision, Yeshuot Yisrael, besub Elohim, sebut amo, Yakel, ya Yakov, Yismah Yisrael. Nah, di sini terdapat kata Elohim sebut amo. Artinya Tuhan memulihkan manusia. Jadi kalau begitu saudara, kata Tuhan memulihkan manusia saja, itu sudah ada pesan rahasia di dalam kata Tuhan memulihkan manusia. Siapa yang memulihkan? Langsung di sini ketemu kata Yesua. Ini ada huruf Yod, lalu ada huruf 1, Shin, ada huruf lagi 1, Waw, ada huruf lagi 1, Ayin. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Ada pesan rahasia di dalamnya. Saudara tahu pesan rahasia? Saya ambil contoh istilah pesan rahasia itu begini. Saudara punya uang 50.000 rupiah enggak? Punya. Saudara ngomong jangankan 50.000, 1 juta saya punya. Kalau saudara punya uang 50.000, saudara, di sini di dekat tanda tangan, nanti saudara boleh buktikan. Ya, ini ada pesan rahasia dari, ini siapa ini ya? Ini siapa ini? Siapa? W.R. Supratman. Masa sih nggak ngerti saudara? Ya. Makanya saya tanya kepada saudara. Ini namanya W.R. Supratman. Nah, di sini ini ada pesan rahasia. Nanti saudara coba ambil uang 50.000 dikeker pakai mikroskop.
Ya, maka di sini ini ada teks lagu Indonesia Raya. Ini di sini. Pesan rahasia itu begitu, saudara. Orang nggak tahu. Yang ngerti adalah orang yang bikin. Nah, kalau orang mau menyingkapkan akan tahu. Wah, jebule mungkin saudara nganggap wah menggo rucek-rucek tok, saudara ya. Tapi padahal kalau kita mikroskop ini ada pesan di sini, ada lagu Indonesia Raya di sini, saudara. Ya. Kalau nggak percaya, cari kaca pembesar nanti di rumah, di keker, saudara ya. Nah, ini yang disebut pesan rahasia. Nah, di dalam teks kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, jika Yesua hanya manusia biasa, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang memanggil Hashem, mereka mengatakan bahwa Yesua itu tidak lebih seperti Musa atau Mose. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa setan kok begitu takut dengan nama Yesua, sedangkan sama Mose tidak takut? Kalau nggak percaya, kalau ada orang kesetanan, ya, dikuasai oleh roh jahat kesurupan, saudara tengking, dalam nama Musa keluar. Setannya tidak akan keluar, saudara. Ganti kalau Musa kurang top, Yeremia, dalam nama Yeremia pergi, nggak akan pergi. Wah, Yeremia kurang, bila perlu renteng sekalian sama Daud. Dalam nama Musa, Yeremia, Daud, pergi setan. Pergi? Nggak akan. Tapi cukup dengan berkata, dalam nama Yesua HaMasyiah, keluar kau setan, dan setan itu lari. Itu tanda bahwa Yesua adalah nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Yesua jangan dianggap main-main, saudara. Ya. Sekali saudara keluar dari jalur ini, hati-hati, saudara akan berurusan dengan neraka. Ya. Kemudian, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa yang akan saudara percayai? Kebohongan ahli Torah atau fakta bahwa Yesua pernah mati dan bangkit? Sebagai ayat yang terakhir kita baca, Matius pasal 28 ayat 12 sampai 15, saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Matius 28 ayat 12 sampai 15. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari. Dan perkataan ini telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai hari ini. Nah, saudara, orang-orang Yahudi ternyata yang disebut ahli Torah itu melakukan kebohongan. Pada waktu itu, ahli Torah itu sebetulnya percaya loh, kalau Yesua itu akan bangkit. Sebetulnya percaya. Buktinya apa? Ya kalau memang dia nggak percaya, dia akan berkata, ngapain kita pusing-pusing dengan dia? Dia mah nggak mungkin bangkit. Tapi karena di hati kecilnya sebetulnya percaya, dia kirim pasukan Romawi, gak tanggung-tanggung, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung pula kuburan Yesua disegel. Dan saya yakin seluruh dunia baru sekali itu ada kuburan disegel sama pemerintah. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak bisa diambil. Atau tujuannya supaya apa? Supaya kalau dia bangkit nggak bisa keluar. Itu pikirannya ahli Taurat, saudara. Jadi dengan kata lain,
kalau memang lu mau bangkit, mati kamu tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang pertama dijaga oleh pasukan. Jadi andai kata dia bangkit, dia ketok-ketok, tidak akan bunyi, namanya juga batu. Dia teriak-teriak, tolong, tolong, murid-muridku ayo gulingkan. Mereka murid-muridnya datang, lihat tentara Romawi, mati kita. Tapi ternyata Yesua tidak bisa dibungkam dengan kekuatan manusia manapun. Dikatakan pagi-pagi pada hari yang pertama itu Yesua bangkit. Dan batu yang beratnya beberapa ton itu terguling dengan mudahnya. Dan pasukan Romawi gemetar. Dia lari sambil membawa tombak. Waktu itu dia melihat sendiri Yesua bangkit. Dia melihat sendiri betapa besarnya batu yang beratnya berton-ton itu terguling. Dia lapor kepada ahli Taurat dan berkata, Yesua bangkit. Lalu ahli Taurat bilang, diam, ini tak kasih duit. Kamu sebarkan berita, Yesua dicuri oleh murid-muridnya. Nanti kalau kamu punya masalah dengan Pontius Pilatus atau penguasa, ngomong, itu urusan saya. Beres, cepat kamu beritakan. Diberitakanlah berita bohong itu sampai kapan? Sampai hari ini, saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, kita mau percaya kepada kebohongan itu bahwa Yesua bukan Tuhan, atau kita mau melihat fakta bahwa Yesua benar-benar bangkit.